Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Justinus Wahyudi, SE MSI. Saya merupakan dosen program studi S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Di program studi S1 Ilmu Ekonomi, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Ekonomika Mikro dan Ekonomi Internasional. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Ekonomika Mikro dengan bobot 3 SKS. Berikut rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah Ekonomika Mikro. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan teori-teori dasar dalam Ekonomika Mikro dan mengenali aplikasinya melalui fenomena di dunia nyata. Untuk capaian pembelajaran lulusan, diharapkan mahasiswa mampu membedakan konsep-konsep dasar pada teori Ekonomika Mikro dan Ekonomika Makro di dalam ilmu ekonomi secara komprehensif. Selain itu, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis berbagai masalah ekonomi dengan pendekatan baik kuantitatif maupun kualitatif secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam implementasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Di samping itu, mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan mampu memahami teori perilaku konsumen dan teori konsumsi, mampu memahami teori produksi dan juga teori biaya produksi, mampu memahami karakteristik dan teori pemaksimalan profit di pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Dengan materi pembelajaran dimulai dari teori konsumen, produksi, teori biaya, dan berbagai struktur pasar, mata kuliah ini menggunakan beberapa acuan, yaitu acuan utama dan juga beberapa acuan pendukung. Di antaranya menggunakan buku dari Pindik tahun 2018 dan Menkyu tahun 2021, serta didukung oleh referensi lain, yaitu Menkyu Principle of Economics tahun 2021 dan buku dari Sadono Sukirno Prinsip-prinsip Ekonomi tahun 2022. Selain itu, bobot penilaian yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini yaitu tes di kelas dengan menggunakan bobot 60% termasuk tes tengah semester dan tes akhir semester, asistensi sebesar 25%, serta keaktifan mahasiswa di kelas sebesar 15%. Berikut ini adalah video pembelajaran tatap muka untuk mata kuliah Ekonomika Mikro dengan topik bahasan pasar monopolistik yang menyajikan 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Sebelum kita lanjutkan materi perkuliahan, kita awali dulu dengan doa. Silakan teman-teman dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Kiranya kami mohon perlindungan dan bimbingan-Mu dalam segala aktivitas kami, khususnya perkuliahan kami hari ini. Boleh kami meminta kiranya kami bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk orang lain, sesama maupun orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita lanjutkan materinya, tetapi sebelum masuk ke dalam materi, saya persilahkan teman-teman untuk mengisi presensi di siasat. Apabila ada yang mengalami kendala atau terkendala dalam mengisi presensi, silahkan menghubungi asisten atau pengajar. Hari ini kita jelang atau lanjutkan materi kita dengan pasar monopolistik. Ya,
Di pertemuan yang lalu sudah dengan pasar persaingan sempurna, lalu juga dengan pasar monopoli. Nah, di pasar monopolistik ini sekali lagi sebagaimana struktur pasar yang sebelumnya, teman-teman diharapkan bisa melihat atau memahami karakteristiknya terlebih dahulu. Ciri khasnya dari struktur pasar monopolistik supaya bisa memahami nanti bagaimana analisis secara verbal, matematis maupun secara grafiknya. Nanti kita akan lihat karakteristiknya, lalu juga kita akan lihat keseimbangannya di jangka pendek maupun di jangka panjang untuk di pasar monopolistik. Lalu nanti kita akan lihat bagaimana dinamika yang terjadi di pasar monopolistik, bagaimana perusahaan di pasar monopolistik itu punya strategi untuk bertahan hidup atau strategi survivalnya, dan bagaimana mengatasi dinamika yang ada di pasar monopolistik. Nah, kita mulai. Karakteristik pertama adalah pasar monopolistik ini serupa dengan pasar persaingan sempurna. Ya, penjualnya banyak, pembelinya juga banyak. Tetapi yang kita fokuskan atau yang kita lihat, kita cermati adalah bagaimana penjual yang banyak itu berkompetisi atau saling bersaing untuk konsumen yang sama. Ya, jadi mereka saling berebut untuk mengambil istilahnya market share atau pangsa pasar dari konsumen yang sama. Itu karakteristik yang pertama. Nah, karakteristik yang kedua adalah produk yang ditawarkan di pasar monopolistik ini punya ciri khas atau diferensiasi. Jadi produk yang satu dengan produk setiap perusahaan itu punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Dia punya konsumen, dia punya pelanggan yang menikmati, yang membeli, yang menggunakan produknya masing-masing. Ya, berarti ada juga konsumen yang tidak mengkonsumsi produk dari perusahaan tersebut. Mungkin menggunakan produk yang lain. Ya, contoh misalkan satu kelas ini berapa jumlahnya? 60 ya? 60 orang ya, kurang lebih 60 orang. Kalau saya gunakan sebagai contoh, satu kelas ini 60 orang sebagai konsumen. Ada 3 brand, ada 3 merek A, B, dan C. Dari 60 orang konsumen yang sama, 3 merek ini saling berebut. Misalkan kondisinya merek yang A dia punya pelanggan konsumen 30, merek yang B 20, merek yang C 10 orang. Jadi total 60 ini sudah diperebutkan, merek A 30, merek B 20, merek C 10. Jadi setiap merek itu bertanggung jawab kepada market share-nya masing-masing. Merek A tidak bisa atau tidak boleh ya, atau tidak bisa langsung berinteraksi dengan konsumen dari produk yang lain. Nah, mereka bisa saling berebut. Caranya bagaimana? Mereka bisa menampilkan iklan, mereka bisa promosi, mereka bisa melakukan perang harga. Nah, supaya apa? Supaya konsumennya bertambah. Kalau konsumen merek yang satu bertambah, berarti konsumen merek yang lain akan berkurang. Ya, karena mereka saling berebut pangsa pasar yang sama. Nah, terkait dengan itu kita masuk ke karakteristik yang ketiga. Ada halangan masuk ke pasar monopolistik tetapi tidak dibatasi. Jadi berbeda dengan pasar persaingan sempurna di mana ada kondisi, ada yang masih ingat kondisinya? Free entry dan free exit, ya. Free entry dan free exit di pasar persaingan sempurna. Di monopolistik tidak seperti itu. Ada halangan tetapi tidak terlalu besar. Tidak sebesar pasar monopoli, tidak sebesar pasar oligopoli. Halangannya seperti apa? Nah, kita lanjutkan tadi contohnya. Ada merek A, B, dan C. 30, 20, 10 konsumen.
Sekarang ada produk baru, merek D, Delta, yang masuk ke pasar menawarkan produknya. Bagaimana dia supaya dikenali oleh konsumen yang sudah ada? Dia pakai iklan, dia promosi, dia kasih harga murah. Nah, ketika dia masuk, ternyata dia mendapatkan masing-masing dari merek sebelumnya, masing-masing mendapatkan 2 konsumen. Jadi, merek D dapat berapa konsumen? Kalau dari 3 merek sebelumnya dapat masing-masing 2 konsumen. 6. Sekarang merek yang A berapa konsumennya? 30 kurangi 2? 28. Berkurang pangsa pasarnya. Merek B 18, berkurang pangsa pasarnya. Yang C 8, berkurang juga pangsa pasarnya karena berpindah atau beralih ke merek yang baru. Itu yang terjadi di pasar monopolistik. Halangannya ada, tetapi tidak sebesar monopoli, tidak sebesar oligopoli, tetapi tidak sebebas di pasar persaingan sempurna. Jadi produk yang baru, halangannya itu hanya sebatas bagaimana dia bisa dikenal, bagaimana dia bisa diterima oleh konsumen, dan bagaimana konsumen itu bisa beralih menggunakan produk tersebut. Bisa dipahami? Oke, ya. Ini karakteristik dari pasar monopolistik. Banyak penjual, produknya terdiferensiasi, dan halangannya tidak terlalu besar, tetapi mereka saling berebut pangsa pasar yang sama. Nah, ini contoh dari produk yang ditawarkan di pasar persaingan monopolistik. Ada yang tahu? Ini produk apa? Masker, ya. Perspektif yang perempuan dengan laki-laki pasti berbeda, ya kan? Saya juga kalau dibilang masker apa? Saya taunya masker yang muka ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang perempuan, masker ini untuk wajah, untuk apa, kulit ya, untuk perawatan kulit. Nah, kalau dilihat ya, ini masker yang digunakan oleh kaum perempuan. Anda bisa lihat di sini dari mulai yang sebelah sini, ini masker, bawahnya, sebelahnya, sampai sini, masker semua. Nah, ini ada beberapa merek, ada beberapa brand. Ada yang pakai? Di antara teman-teman ada yang pakai ini? Ada. Oke, nah di monopolistik tadi sudah dibilang bahwa akan saling berebut pangsa pasar yang sama. Berarti dari sudut pandang konsumen juga menjadi pelanggan dari brand atau merek tersebut. Nah, kalau yang sudah pakai, gonta-ganti atau enggak? Maskernya. Misalkan digilir dari yang ini sampai yang sini. Gonta-ganti atau enggak? Iya. Oke. Ya. Contoh yang lain di pasar persaingan monopolistik adalah produk sehari-hari yang kita gunakan atau daily goods. Ya. Biasanya itu bisa kita temukan di warung kelontong, ya, di toko toko serba, ya. Barang-barang kebutuhan sehari-hari yang kita gunakan. Ada yang tahu contohnya? Ya. Sabun, ya. Sabun ya, ada sabun, ada fungsinya masing-masing. Kalau sekarang sudah modern ya, dari mulai muka, sabun muka sendiri, sabun badan sendiri, ya kan? Sabun organ tertentu juga sendiri, ya kan? Sekarang sudah modern, sudah berkembang, sabun sudah berkembang banyak. Nah, kalau misalkan contohnya sabun mandi, ya sabun untuk badan, ya ada juga sabun buat tangan ya, sabun badan. Nah, mereknya banyak, variannya banyak. Ada misalkan kalau untuk usia, ada sabun untuk anak-anak, ada sabun untuk yang remaja, ada sabun untuk yang dewasa, ada sabun untuk yang lansia. Ada loh. Nanti kalau kalian sudah lansia ya, sabunnya khusus. Ada sabun untuk kulit kering. Ya gimana mandinya kalau kulitnya kering? Iya kan? Kan kulit harus basah ya kan?
hebat berarti ya, sabun untuk kulit kering. Nah dari varian yang cukup banyak tadi, itu satu merek misalkan ya, satu merek dia bisa punya diferensiasi yang berbeda. Nah, Anda dan saya sebagai konsumen di pasar monopolistik, kita biasanya umumnya akan menggunakan merek yang sama walaupun dengan varian yang berbeda. Jadi misalkan ketika kita kehabisan, kita akan cari merek yang sama tetapi boleh menggunakan varian yang berbeda. Umumnya seperti itu. Nah, itu yang terjadi di pasar monopolistik. Dan ketika itu sudah terjadi, berarti Anda dan saya sudah jadi pelanggan, sudah jadi konsumen untuk merek tersebut, dan merek tersebut punya pangsa pasar, yaitu konsumen yang menggunakan produknya. Nah, dari situ nanti muncul yang namanya monopoli power atau kekuatan monopoli. Ya. Masing-masing brand itu punya kekuatan monopoli untuk konsumen atau pangsa pasarnya dia sendiri. Contohnya ketika produknya akan mengalami kenaikan harga, apakah lantas teman-teman akan beralih ke merek yang lain? Belum tentu ya. Kalau masih bisa terjangkau ya tetap dengan merek itu. Karena sudah loyal, sudah memang puas dengan produk yang ada. Ada lagi? Pasta gigi? Sampo. Wah, ini sampo lebih kental ya aroma monopolistiknya. Ya, lebih kental. Kenapa? Karena yang dirawat adalah rambut. Apalagi untuk kaum hawa, rambut adalah mahkotanya. Wah, ini akan lebih strict, akan lebih garang ya. Coba lihat variannya, banyak sekali. Rambut lurus, rambut keriting, rambut panjang, rambut pendek. Itu ya, itu contoh-contoh produk yang berada di pasar monopolistik. Ya, jadi tidak perlu jauh-jauh, dalam keseharian kita sering bertemu dengan produk-produk tersebut. Dan di pasar monopolistik seperti tadi, karakteristiknya mereka akan berebut pangsa pasar masing-masing. Oke. Nah, ini contohnya ketika bicara soal strategi mereka, ya mereka bisa perang iklan, ya bisa promosi, bisa menampilkan bintang iklan yang disukai, ya supaya menarik minat konsumen, apalagi produk yang baru. Nah, produk yang baru biasanya akan gencar. Ada promosi, ada iklan, ada promosi harga, ada mungkin diberi undian, ya undian berhadiah, supaya dia cepat dikenal oleh masyarakat. Dan itulah usaha mereka untuk berebut pangsa pasarnya. Nah, untuk di jangka pendek, maksimisasi keuntungan di pasar monopolistik itu ada 3 kondisi, ya, bisa untung, break even point, atau rugi. Dilihat dari posisi harga dan biaya rata-rata. Ketika harganya lebih tinggi dari biaya rata-rata, dia untung, sebaliknya dia akan rugi, tapi juga dia bisa mengalami kondisi break even point. Ini kondisi keseimbangan di jangka pendek. Kita akan lihat. Ini contoh yang profit. Dimulai dari MR sama dengan MC, ya, untuk mencari kuantitasnya. Lalu dia akan menetapkan harga sesuai dengan pangsa pasarnya. Ya, ini permintaan yang dia layani, konsumen yang menjadi pangsanya. Harganya sudah ada, kuantitasnya sudah ada, maka disitulah letak total revenue-nya nanti di sini. Nah, di sini ada biaya rata-rata sehingga kita bisa bandingkan inilah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan di pasar monopolistik. Kondisi yang pertama profit, ini yang break even point. Kondisinya adalah harga itu sama dengan average cost. Ya, kondisinya di titik B ini sama. Lalu kondisi yang ketiga ini mengalami kerugian, di mana harga ini berada di bawah biaya rata-rata. Ini masing-masing keseimbangan di pasar monopolistik di jangka pendek.
Nah, lalu untuk jangka panjang, nah karena tadi kita sudah bicara bahwa ada yang namanya halangan atau hambatan, tetapi tidak sebesar di monopoli, tapi juga tidak sebebas di pasar persaingan sempurna. Lalu ketika bicara soal perusahaan yang baru untuk masuk ke pasar dan pangsa pasarnya berkurang, maka yang kita cermati adalah kurva permintaan. Kenapa? Karena pangsa pasarnya yang diperebutkan. Ketika pesaing baru mendapatkan pangsa pasar dari konsumen yang sudah ada, berarti kurva permintaan yang akan terdampak. Kalau pangsa pasarnya berkurang, berarti permintaannya atau kurva permintaannya akan berkurang dan dia akan bergeser ke sebelah kiri. Ya. Kalau free entry dan free exit waktu itu kita lihat, kita cermati kurva penawarannya. Tetapi di sini yang kita lihat adalah kurva permintaan. Nah, itu poin yang pertama di jangka panjang. Poin yang kedua adalah kita akan lihat produksinya. Kapasitas produksinya itu berada dalam kategori under capacity atau berada di bawah kapasitas penuh. Coba kita lihat. Ini kondisi ya, produksi di jangka pendek ini sudah mengalami keuntungan ya. Nah, sekarang kita lihat kurva permintaannya sekarang bergeser ke sebelah kiri, artinya pangsa pasarnya sudah berkurang. Nah, berkurangnya sejauh mana atau bergesernya sampai sejauh mana? Sampai mendapatkan kondisi normal profit, artinya dia akan menghimpit atau berhimpitan dengan kurva biaya rata-rata. Jadi dia akan bergeser sampai ke bawah, berhenti di sini. Begitu pula dengan marginal revenue-nya, dia akan bergeser. Sehingga posisi MR dengan MC di awal itu akan berubah menjadi di sini. Dengan demikian, nanti kita akan punya penetapan kuantitas yang baru. Ya, di sini jangka panjang yang dipahami adalah pangsa pasarnya sudah mengalami pengurangan atau berkurang dari kondisi sebelumnya. Nah, ini kondisi yang terbaru. Produksi jangka panjangnya di sini karena MR dengan MC-nya sudah berubah. Tidak lagi di sini tapi sekarang sudah berada di bawah. Ini penetapan harganya, sekarang harganya juga lebih rendah. Ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sekarang kita lihat kapasitasnya. Full kapasitinya berada di sini. Dan ternyata di jangka panjang dia produksi di titik ini, berarti sesuai. Dia berproduksi di bawah kapasitas penuh, sehingga di sini disebut under capacity. Itu di jangka panjang. Yang harus kalian temukan ada dua, bagaimana pangsa pasarnya berkurang, ditandai dengan pergeseran kurva permintaan sampai titik normal profit. Yang kedua, harus menunjukkan kondisi under capacity. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini komparasi atau perbandingan antara pasar monopolistik dengan persaingan sempurna, di mana kalau kita lihat yang pertama, harga dengan marginal cost itu punya kondisi yang berbeda. Sementara kalau di pasar persaingan sempurna, harga dengan marginal cost itu kondisinya sama. Nah, ini apa artinya? Kondisi harga dengan marginal cost akan menunjukkan besarnya monopoli power. Di pasar persaingan sempurna tidak ada, tetapi di pasar persaingan monopolistik ada selisih, berarti ada kekuatan monopoli di sana, walaupun kecil, walaupun sedikit. Yang kedua, Anda bisa lihat skala produksinya. Kuantitas produksi di monopolistik itu berbeda dengan skala efisiennya. Sementara kalau di pasar persaingan sempurna, ini berada pada titik yang sama. Ya, sudah disimpulkan di sini. Ini perbedaan antara pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Jadi dari sekilas memang serupa, tetapi ada perbedaan yang bisa kita temukan di antara kedua pasar
tersebut. Nah, ini kalau ini di bagian akhir ada bagaimana strategi untuk beriklan ya dari pasar persaingan monopolistik. Nanti latihannya akan teman-teman temukan di kelas asistensi. Baik, itulah materi kita di pasar persaingan monopolistik. Sebelum kita akhiri, saya akan tanya beberapa hal untuk materi yang sudah kita lewati. Bagaimana pemahaman teman-teman? Apa karakteristik dari pasar persaingan monopolistik? Silakan. Banyak penjual, lalu diferensiasi produk, lalu halangan masuk pasar, ya, tidak terlalu besar, tetapi ada. Oke. Lalu ciri yang lain? Perusahaannya saling berebut konsumen yang sama, artinya mereka saling berebut pangsa pasar yang sama. Oke, jadi mereka punya pangsa pasar masing-masing. Ya. Tadi contohnya sudah kita jelang, ya sudah kita ungkapkan beberapa, biasanya barang-barang kebutuhan sehari-hari. Lalu di jangka pendek, tadi kondisinya ada 3. Bisa mengalami kondisi apa saja? Untung, profit, rugi, dan break even point. Oke. Nah, lalu kondisi pasar persaingan monopolistik itu hampir mirip dengan pasar persaingan sempurna. Nah, saya minta salah satu untuk menunjukkan bedanya di mana. Silakan, sambil berdiri. Kalau pasar PPS sendiri kan itu free entry free exit, walaupun di monopolistik juga bisa pakai konsep yang sama. Cuman kalau misalnya di PPS sendiri itu dia itu ada harga itu ditentukan oleh pasar itu sendiri. Sedangkan kalau monopolistik kan produsen bisa menentukan harganya sendiri. Oke. Dan kalau monopolistik sendiri punya karakter khusus, dia bisa memonopoli pangsa pasarnya. Sedangkan PPS itu nggak bisa. Mungkin itu, Pak. Oke, good. Ya, bagus. Tadi yang sudah diungkapkan betul ya, di pasar persaingan monopolistik dan persaingan sempurna itu berbeda karena ada selisih harga dan marginal cost, dan juga ada perbedaan dari skala produksi termasuk penggunaan strategi yang dilakukan. Tadi ada iklan. Oke, pertanyaan berikutnya adalah untuk keseimbangan jangka panjang ada berapa hal yang harus ditunjukkan? Ada 2. Apa saja? Ya. Under capacity dengan itu kondisi kapasitas produksinya. Satu lagi. Tandanya apa? Apa yang bergeser? Kurva permintaan. Kenapa dia bergeser? Karena pangsa pasarnya sudah berkurang karena sudah diambil oleh perusahaan yang baru atau pesaing yang baru. Baik, terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Materi kita sudah bisa diselesaikan di pasar monopolistik di pagi hari ini. Terima kasih untuk diskusi dan juga perkuliahan kita di pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas untuk kuliah berikutnya atau aktivitas yang lain. Terima kasih, selamat siang dan Tuhan memberkati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.